Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama JPZ kemarin sore tanggal 19 April 2020 yang akan segera dikirim ke Interpol sebagai dasar Interpol untuk segera mengeluarkan red notice. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Sejak tahun 2017 hingga bulan April tahun 2021 tidak terdapat nama JPZ dalam data WNI yang akan mengganti kewarganegaraan. JPZ masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. JPZ nama aslinya di dalam DPO tersebut dengan inisial SPS. Ada kemungkinan untuk tersangka ini dideportasi dari Jerman kembali ke Indonesia nggak, Pak? Siang ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Selasa tanggal 20 April 2021. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan kasus Edi Cikes. Terkait dengan kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan nomor LP 135 2021 Bareskrim tanggal 22 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut. 1. Sampai saat ini dalam kasus tersebut ada 6 tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kemudian sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka AY dengan mengamankan 14 kendaraan roda 4, uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing, serta barang mewah lainnya. Kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan rumah tersangka H di Sukabumi dengan mengamankan 4 kendaraan R4. Yang keempat, para korban sudah dilakukan pemeriksaan dan para korban terus jumlahnya terus bertambah. Kemudian investasi atau perdagangan kripto ilegal tanpa izin OJK dan Bapeti dengan menggunakan aplikasi Edi Cikes. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, tindak lanjut ini besok, jamnya belum ditentukan, Kabar Reskrim akan melakukan konpres atau press release terkait dengan kasus Edi Cikes ini. Kemudian yang kedua terkait dengan viralnya video penistaan agama atau penodaan agama. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama JPZ kemarin sore tanggal 19 April 2020 yang akan segera dikirim ke Interpol
sebagai dasar Interpol untuk segera mengeluarkan red notice. Kemudian terkait dengan status kewarganegaraan dari ZPZ tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman dan koordinasi dengan KBRI untuk dilakukan pengecekan. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Kemudian hasil koordinasi penyidik dengan Atase Polri pada KBRI Berlin di Jerman dan didapatkan data imigrasi serta informasi sejak tahun 2017 hingga bulan April tahun 2021 tidak terdapat nama JPZ dalam data WNI yang akan mengganti kewarganegaraan. Detailnya sebagai berikut. Di tahun 2018 ada 65 orang, di tahun 2019 50 orang, di tahun 2020 61 orang, dan sampai bulan April 2021 ada 4 orang. Sekali lagi, data tersebut tidak ada nama ZPZ. Artinya apa? Melihat data tersebut, JPZ masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian penyidik telah melakukan koordinasi terkait permohonan penerbitan red notice dan penyidik sedang melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan red notice tersebut. Permohonan red notice akan segera diproses oleh Sekretariat NCB Indonesia melalui kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan perniagaan satwa yang dilindungi. Berdasarkan laporan polisi nomor 240 4 Romawi tahun 2021 Bareskrim pada tanggal 14 April 2021, tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama-sama dengan penegak hukum LHK wilayah Sumatera, Pos Sumatera Barat, melakukan penindakan terhadap orang yang diduga memperniagakan satwa yang dilindungi, yaitu sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Telah diamankan 2 orang atas nama JAN dan RAL pada tanggal 14 April 2021 pada pukul 13.30 di SPBU Kumpulan Jorong Tabiang, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Terhadap keduanya sudah dilakukan penahanan. Adapun barang bukti yang disita oleh tim gabungan yaitu 1 unit mobil, 1 unit handphone, 35 kg sisik terenggiling, dan 3 buah paruh burung rangkong. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 21 ayat 2 huruf D junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan sanksi pidana 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Demikian 3 hal yang
kami sampaikan pada hari ini. Mungkin ada rekan-rekan media yang belum jelas. Pak, yang GPZ itu adalah nama asli yang ada di paspor atau ID dia, atau memang itu hanya dilihat dari YouTube-nya aja, Pak? Ya, nama aslinya inisialnya SPS. Ya, karena kemarin kita memberitakan sesuai akunnya JPZ. Nama aslinya di dalam DPO tersebut dengan inisial SPS. Jadi SPS itu juga digunakan untuk tracing di Berlin ya Pak? Untuk yang digunakan tracing SPS. SPS. Ya. Paspornya menggunakan nama SPS. Berarti SPS juga dalam nama SPS itu nggak ditemukan dia pernah untuk mencabut keluarga negara juga nggak? Tidak. Ya, jadi atas nama SPS tersebut sejak tahun 2017 sampai April 2021 tidak ada warga negara Indonesia yang menyambut warga negaraannya. Jadi melihat data tersebut, maka saudara SPS atau ZPZ masih merupakan warga negara Indonesia. Pak, atas kepolisian di Berlin apa sudah jalin komunikasi dengan kepolisian setempat, dan apa tindakan yang sudah dilakukan kepolisian setempat untuk membantu pencarian yang dilakukan Polri, Pak? Apakah sudah cari orangnya langsung di mana gitu polisi di sana, Pak? Ya, tentunya sudah ada koordinasi antara atasan Polri di KBRI Berlin dengan kepolisian setempat. Tentunya harus ada dasar ya. Sekali lagi ada dasar. Dasar itu lebih dikuatkan nanti dengan adanya red notice. Ya. Jadi sejauh ini koordinasi untuk komunikasi untuk melokalisir. Ya. Oke, jelas ya. Pak, ada kemungkinan untuk tersangka ini dideportasi dari Jerman kembali ke Indonesia nggak Pak? Ada, ya. Jadi kemungkinannya kuncinya setelah red notice dikeluarkan, tentunya akan dikomunikasikan dengan pemerintah setempat, pemerintah negara dia tinggal di Jerman, ya. Berarti bisa dijemput di Jerman begitu Pak oleh kepolisian? Bisa, ya. Bisa dideportasi oleh KBRI Berlin di Jerman, dan tentunya penyidik bisa menjemput ke sana. Sekali lagi kita menunggu saja, karena proses yang dilakukan oleh penyidik itu tidak langsung tetapi melalui set NCB Interpol Indonesia, dan dikomunikasikan langsung ke Interpol yang berada di kota Lyon, Prancis. Itu mekanismenya, dan ini membutuhkan waktu, bisa seminggu atau lebih. Ya, kita menunggu saja. Saat ini masih dalam proses di Propam Polda Papua. Ya. Ada dugaan Sementara masih dalam proses. Oke, yang tadi saya tidak menyampaikan banyak karena kita menyampaikan karena besok kita belum tahu jamnya. Yang pertama masalah edisi cash tidak perlu ditanyakan lebih jauh karena besok secara lengkap termasuk akan ditampilkan tersangka. Bahkan yang saya sampaikan ini akan bertambah jumlah tersangkanya untuk edisi cash. Jadi tidak perlu ditanya. Ini aja dulu supaya rekan-rekan punya update juga besok ya. Pak, pertemuan Kapolri tadi sama Komnas HAM itu gimana Pak? Dan apakah ada pembahasan juga soal perkembangan unlawful killing di Kapolri dengan Komnas HAM? Untuk pembahasan itu nggak ada, tapi untuk yang dibahas adalah perpanjangan kerjasama. Ya, tentu sifatnya adalah sifat luas, khusus itu tidak ada. Yang lain? Kerjasamanya apa Pak? Kerjasama tentunya adalah terkait dengan masalah hal-hal yang terkait dengan menjunjung penegakan hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Tentunya dikaitkan dengan konsep atau program Polri yang presisi, secara transparan dan berkeadilan dan menjunjung hak asasi manusia.
Pak, bagaimana dengan pegawai BUMN yang ditangkap oleh Densus 88 dan Polda Sulsel? Bagaimana pendalaman kasus tersebut oleh pihak? Kita lagi kumpulkan bahannya itu untuk update besok. Untuk yang teroris ya. Iya. Oke, kita udah kumpulkan, kita siapkan untuk besok. Pak juga mau tanya soal update-nya kasus Anwar Ibrahim sendiri sejauh mana Pak? Kemudian kan rekomendasi dari Komnas HAM itu kan salah satunya belum Oke. update juga soal Unlawful killing kami belum dapat update-nya. soal ini Pak. Saya sampaikan kalau sudah ada, kami sampaikan ya. Jadi yang saya sampaikan ini yang ada update-nya. Nah Pak, kalau yang soal selfie-nya ini kan jadi salah satu rekomendasi dari Komnas HAM Pak. Sejauh ini belum ada update-nya nih Pak. Soal asal-usul selfie yang diduga digunakan oleh Laskar FPI Pak. Sejauh ini gimana Pak? Ya, masih ditelusuri. Ya. Soal Oke. KKB Papua ada update Pak mengenai sosok Paniel Kogoya yang disebut sebagai penyandang dana. Yang ditangkap ya. Iya, apakah Ya. ada update-nya Pak? Besok kita sampaikan ada update, ada satu anggota KGB yang ditangkap, tapi masih kita kumpulkan bahannya. Itu besok kita sampaikan. Satu anggota KKB telah diamankan oleh Satgas Operasi Nemangkawi. Ya. Dan banyak-banyak nanti abis sekarang besok nggak ada update. Besok ke berita Pak. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.